Bab ta'ah wal ibadah. Bab taat kepada Allah dan ibadah. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Imtathilu amrahu wantahau an nahyihi. Laksanakanlah perintahnya dan jauhilah larangannya. Qana'u bi'ata'ihi, dan qana'ahlah dengan pemberiannya. Wa syakaruhu alaihi, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Wa sabaru ala ni'amihi, dan bersabarlah terhadap nikmat-nikmatnya. Wa syakaruhu alaihi, dan bersyukurlah ke atas nikmat-nikmat itu. Wa radu anhu fi jami'il ahwal, dan ridha kepada Allah pada semua keadaan. Wa qala hukiya anna rajulan ishtara mamlukan faqala lahu ma ta'kul, qala ma tut'imuni, faqala lahu ma talbas, qala ma talbisuni, faqala lahu ma ta'malu, faqala ma ta'muruni, faqala lahu tuba in kunta ma'a rabbi mithla ma anta ma'i, faqala ya sayyidi wa hal lil 'abid illa maulahu iradatan wa ikhtiyara. Dikisahkan ada seseorang membeli seorang budak mamluk. Maka dikatakan kepadanya, apa yang engkau makan? Engkau makan apa? Maka dia menjawab, apa saja yang engkau beri makan kepadaku. Maka ditanya lagi, apa yang engkau pakai? Jawabannya pun, apa yang engkau pakaikan kepada matul bisuni, ma talbas matul bisuni. Faqala lahu, maka ditanya lagi, apa yang kamu kerjakan nanti? Ya. Maka dia menjawab, ma ta'muruni, apa saja yang kau perintahkan kepadaku. Maka seorang itu berkata lagi, tuba, ya, berbahagialah jika engkau bersama Tuhanku seperti apa yang engkau bersamaku. Maka dia menjawab, wa hal lil 'abid, tidaklah bagi seorang hamba illa kecuali, ya, maulahu iradatan wa ikhtiyaran, kehendak dan pilihan tuannya. Jadi si seorang hamba itu tidak mempunyai apa-apa kecuali mempunyai kemauan dan pilihan tuannya, maulah. Itu sebab pertama kali untuk membentuk sifat kehambaan, maka menundukkan iradah sebelum dia menyaksikan Allah dalam ibadahnya. Ya. Orang sufi ketika menjelaskan dengan sudut pandang yang berbeda-beda, tetap prinsipnya adalah satu, sama. Ya. Orang ketika punya ilmu dan kemudian beramal, dia tahu ilmu, ya, kemudian mesti diamalkan. Sebetulnya yang dia lakukan adalah menundukkan iradah dia kepada iradah Allah, ya, menyatukan iradahnya kepada iradah Allah. Sebetulnya itu yang dilakukan. Allah menghendaki, ya,
melalui perintahnya dan larangannya, maka dia menundukkan iradahnya untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu sebab berat, ya, berat. Ya, contoh realnya ya, kita kepada orang lah, kita disuruh mengikuti kehendaknya, itu letih. Tapi kalau yang kita lakukan adalah kehendak kita, itu mudah. Orang tua kepada anak, ya, orang tua punya keinginan begini, anak punya keinginan lain, ya, susah. Kalau kelihatannya dia mengikuti orang lain misalnya, itu sebetulnya karena kehendaknya sama, iradahnya sama. Ya. Sedangkan orang beramal itu bukan dengan nafsu. Ya. Orang ibadah bukan dengan nafsu. Sudah kita jelaskan berulang-ulang bahwa ibadah kepada Allah itu tidak dikehendaki oleh nafsu. Maka ada ungkapan begini, al-mamnu' marghub, yang dilarang justru yang dikepengen. Gitu. Dan itulah adanya nilai sebuah pekerjaan, sebuah usaha, sebuah amal lah, sebuah ibadah. Maka Imam Ibn Arabi pun memandang dari sudut lain bahwa tauhid yang pertama adalah tauhid iradah. Itu sebab dalam tahap ini ketika seseorang berhasil melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, ya, semua ibadah, semua perintah, semua larangan dia lakukan, ya, dalam tahap iradah ini, apabila dia mampu melewati itu, melakukan itu, maka dia merasa melakukan, mengaku. Ya. Karena dia sendiri menundukkan iradahnya kepada iradah selain dia, Allah dalam hal ini. Kalau berhasil dan itu berulang-ulang, ya, dia timbul perasaan mengaku bahwa dia melakukan, karena berat. Dia melewati masa-masa berat, masa-masa ogah, ya, masa-masa malas, masa-masa dia lawan. Kalau dia berhasil melewati itu, dia mengaku lebih baik dari yang lain, mengaku. Ini yang dari sudut pandang lain, bahwa orang beragama sampai batas ini saja, tek dan amal zahir. Apabila dia terus menundukkan hingga kepada tujuannya, bahwa tujuannya adalah apa? Untuk Allah. Itu berat sekali, karena ada iradah itu. Nah, ketika Allah telah memberikan cahaya, ya, kesempurnaan dalam dirinya, cahaya akhlak, ya, sifat, dan kemudian ringkasnya sempurnalah begitu sifat-sifat mulia itu. Maka pada kali, ya, artinya pada tahap dalam kesempurnaan ini, maka ibadah dia, ya, bukan dengan iradah tetapi dengan syuhud. Artinya bahwa ibadahnya dengan jiwa, dengan rohani sudah, bukan dengan semata-mata fisik, tidak kesertaan rohani. Ya.
Kenapa ada kerja rodi, kerja paksa? Lah kan iradah itu. Kita di ibadah ini kan mesti ikhlas, sukarela, ya. Dan itu susah melalui proses pembentukan iradah dulu dari kecil tuh. Nah manusia kecil itu kan, ya, dia nggak punya kekuatan akliyah wala ilmiah wala ruhiyah, ya, tapi itu pendidikan iradah, ya. Seperti kita ini puasa juga ada pendidikan iradah. Dahsyat dalam Ramadan ini pendidikan iradahnya. Lah orang pengen makan kagak boleh makan, pengen minum kagak boleh minum, pengen marah kagak boleh marah. Itu kan, ya, pendudukan iradah yang luar biasa. Nah, sejak saat itu orang sufi menyebut penuntutnya adalah murid, ya, karena mula-mula bertauhid, mula-mula, ya, menyembah, menuhankan Allah, ya, itu dari sudut ini, ya, ya, adalah iradah muridullah. Jadi iradah itu masih sebatas ibadah zahir, ya. Makanya kalau dia berhasil melewati, ya, masa ini dia mengaku, oh sergap gitu, dia tahu merasa sergap dah dia soleh gitu. Tapi apabila dia ibadah sudah berpindah, ya, dari iradatul hawa, ya, kepada syuhud, ibadah syuhud, ya, atau iradatul ruh kalau kita dari segi iradah, tapi sudah berganti istilah, maka ibadah syuhud, tauhid syuhud, itu ibadah dengan rohani, itu hilang pengakuan itu. Semakin dia dapat melakukan kebaikan atau melakukan ibadah dengan banyak dan mudah, semakin dia bersyukur kepada Allah. Allah memberikan hidayah ini kepada saya. Nah, ini syuhud. Tetap orang namanya ibadah, orang namanya taat, ya. Nah, maka ada hikam Al-Imam Al-Haddad, ya, mengatakan dia mengatakan ma taraka minal kamali syai'an, katanya. Ma taraka minal kamali syai'an. Ya. Ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbih maqama abdihi min nafsihi, katanya. Ma taraka minal kamali syai'an, ma taraka minal kamali syai'an, ia tidak meninggalkan kesempurnaan sedikit pun. Maknanya dia meraih kesempurnaan sepenuhnya, ya kan? Ma taraka minal kamali syai'an, tidaklah ia meninggalkan kesempurnaan sedikit pun. Artinya orang itu meraih, mencapai kesempurnaan apa? Man aqama nafsahu min rabbih, orang yang mendudukkan dirinya kepada apa? Pada Tuhannya, dari Tuhannya, ya, di samping Tuhannya. Man aqama nafsahu min rabbih, yang mendudukkan dirinya, ya, di samping Tuhannya. Maqama abdihi min nafsihi, seperti kedudukan hamba kepada tuannya. Kita kan seorang tuan punya hamba. Apa keinginan kita kepada hamba? Dulu zaman penghambaan, perbudakan, apa yang dilakukan oleh tuan kepada hamba? Apa?
melaksanakan apa saja keinginannya, ya, melaksanakan apa saja keinginannya. Itu seolah-olah hamba itu tidak boleh mempunyai keinginan untuk dirinya. Keinginannya adalah memenuhi keinginan tuannya, itu hamba. Jika dia mampu menundukkan keinginannya adalah memenuhi keinginan tuannya, ini sempurna. Dia akan meraih kesempurnaan. Disitulah di dalam tasawuf si penuntutnya dinamakan murid, muridu iradatillah, si pengingin kehendak Allah. Setelah dia tahu bahwa apapun yang kita lakukan, maka dia akan melakukan apa yang diingini Tuhannya. Maka kalau begitu dia tidak ingin kecuali apa yang diingini Tuhannya. Itu pertama tuh, itu beratnya di situ. Maka kalau berhasil, terasa sekali dia telah melewati proses kesulitan, kesusahan, keberatan itu. Jika berhasil maka mengaku, mengaku. Nah, ini ada cerita seorang membeli hamba. Maka ditanya, apa yang kamu makan? Nah, kamu makan apa? Apa saja yang diberi makan. Ya. Terus yang kamu pakai, apa saja yang kamu pakai. Terus apa yang kamu akan kerjakan? Apa saja yang kau perintah kepadaku. Tuba in kunta ma'a rabbi, ya, misla ma anta ma'i. Berbahagialah jika engkau bersama Tuhanku seperti apa yang engkau bersamaku. Maka dia menjawab, ya sayyidi, wahai tuanku, hal lil abdi illa maulah. Tidak ada bagi seorang hamba kecuali, ya, maulahu iradatan wa ikhtiyaran, kecuali keinginan dan pilihan tuannya. Wa qala radhiyallahu, law abadtahu haqqa ibadatihi wa aslahta qalbaka lahu laqawwaka wa araka mulkahu wa sultanahu wa qada'ahu wa qadrahu wa qadarahu wa unsahu wa asrarahu wa ilmahu wa hikamahu zahiran wa batina. Seandainya engkau menyembahnya dengan sebenar-benar sembahan. Bagaimana orang menyembah sebenar-benarnya sembahan? Kenapa orang sufi mengaku bahwa kalau dari segi kedudukan, apa yang paling tinggi dan akhir daripada makom yang ingin dia capai? Hamba. Itu abad, ya. Apa dalam Qad Kafani ilmu Rabbi itu yang menjadi hamba itulah kebanggaanku, suara fakhri, ya. Itu menjadi kebanggaanku. Karena konsep hamba bagi orang sufi bukan seperti yang dipahami orang umum, secara umum, ya. Jiwa kehambaan itu tumbuh ketika rohaninya sempurna, ketika ruhnya
meraih sifat-sifat mulia akhlak. Ya. Ketika sempurna, sempurnalah kehambaannya. Saya sering mencoba untuk membangun ilustrasinya ya. Saya sering beri contoh begini. Orang dikasih harta makin banyak, makin anak, makin aku. Ya. Bahkan makin jadi tuan, makin jadi Tuhan. Orang dikasih ilmu pun begitu. Tahta juga sama. Hatta orang dikasih amal oleh Allah, dihidayahkan untuk amal secara zahir tadi, itu satu sisi dikatakan tadi bahwa karena tahapnya tahap irodah gitu ya, tahap murid itu. Maka kalau dia diberi taufik dan hidayah oleh Allah, beramal banyak sekali, seperti katakanlah kita contohkan Al-Imam Al-Ghazali sebelum dia bertasawuf. Oh Masya Allah ya. Dia hubbul fakhr, hubbul fakhama, hubbul tabjil, suka kepada kebesaran, suka kepada itu. Apa tadi saya mau ngomongnya? Astagfirullahaladzim. Sifat kehambaan maksudnya ya, sifat kehambaan. Orang dikasih apapun oleh Allah, maka yang tumbuh bukan sifat kehambaannya, tapi sifat ketuanannya ya, sifat ketuanannya. Tetapi kalau dikasih akhlak oleh Allah ya, akhlak demi akhlak sempurna, hilang ya, keakuannya itu. Yang muncul adalah kehambaannya. Karena akhlak itu sifat-sifat Allah. Tidaklah yang dia rasakan orang yang meraih kesempurnaan itu, melainkan yang dia dapati akhlak itu pemberian Allah. Yang dia rasakan adalah azamatu rabbihi, keagungan Tuhannya. Kalau harta yang Allah berikan, malah keagungan dianya. Ini berkat jerih payah saya. Ya, seperti yang dikatakan di alam Al-Quran, wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman ya. Wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan, katanya. Orang, kata Allah, ketika diuji oleh Allah ya, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu, lalu diberi kelonggaran oleh Allah, apa? Mampu melewati musibah itu, melewati kesusahan itu ya, diberi jalan oleh Allah sehingga dia bangkit wa na'amahu, dan akhirnya megah, berhasil. Apa manusia? Inilah bekas jerih payahku. Tapi apabila musibah kemudian malah runtuh, kenapa Allah melakukan ini padahal saya sudah mati-matian? Ya. Maka sifat kehambaan itu muncul apabila anugerah sifat mulia ke dalam rohaninya sempurna. Maka yang dia rasakan, anugerah ini
adalah azmatu Rabbi. Apa yang diistilahkan oleh orang sufi itu? Ya, dia merasakan rububiyah Allah. Karena sabar itu sifat Allah. Ketika diberikan kepada kita, maka itu adalah ya, rububiyatuhu. Apa Rabb artinya? Apa Rabb artinya? Rabba yurabbi, ya. Tarbiyah, Rabbil alamin, artinya yang mengurusnya, ya, yang menumbuhkannya, yang ya, dari kecil hingga besar, itu Rabb. Maka orang Arab menyebut menanam itu, ya, dikatakan menanam melihara ikan dari kecil itu tarbiyatus samak. Ya. Kalau ikan ternak namanya? Ya. Itu tarbiyah. Hatta tanaman juga. Seorang ibu seorang ibu di rumah disebut Rabbatul Bait. Ya. Nah, seorang ketika diberi sifat-sifat mulia, tumbuh ubudiyahnya dan merasakan rububiyahnya. Jadi apapun yang terjadi pada dirinya itu adalah pengaturan Tuhan, penanganan Tuhan. Bukan dia, bukan. Sehingga ada ungkapan orang sufi begini, jika engkau ingin merasakan rububiyahku, tunjukkan ubudiyahmu. Slogannya kan begitu. Itu bukan pikiran, oh saya ubudiyah, enggak terasa-terasa. Ya, karena prakteknya ubudiyah itu, rasa kehambaan itu tumbuh apabila dia merasakan keagungan Allah. Orang merendah kenapa? Karena melihat kebesaran. Kalau nggak ngelihat nggak bakal merendah, malah redeng. Ya, maka orang dalam tahap ulama, dalam tanda kutip hanya rasem. Makanya di orang sufi menyebutnya ulama itu kan umum. Orang sufi juga ulama, wali ya ulama. Tapi dia membatasi, ada yang menyebut ulama dunia misalnya, atau ulama urusum, ulama athar, ulama zahir. Ya. Kalau di zahir juga gagal, orang alim punya ilmu, beramal, tapi korup misalnya, itu kan gagal namanya. Ya. Irodahnya juga gagal, itu disebut ulama usu. Itu. Jika dia mampu meraih kehambaannya, maka dia merasa keagungan Allah, maka dia akan mendapatkan rububiyahnya. Apa-apa tuh Rabb yang melakukan, apapun Rabb gitu. Itu sebab dia mengatakan kun abdan li akun robban lak. Jadilah hambaku, aku akan menjadi Tuhanmu. Artinya engkau akan merasakan bahwa semua aku, bukan kamu. Ya. Itulah abadtahu haqqa ibadatih. Jika engkau menyembahnya dengan sebenar-benarnya sembah. Apa sebenar-benarnya? Mau berdirinya lempeng alip. Ya. Orangnya sujudnya betul-betul nyungsep gitu. Wasjud waqtarib, bukan. Ya, hatta orang sufi mentafsirkan wasjud waqtarib, sujudlah fisikmu, sujudlah batinmu. Sujud batin itu adalah iqtirab. Ya. Apa iqtirab itu? Kita takwilkan maknanya adalah menyerupai Tuhan. Menjadi serupa dengan Tuhan, artinya memiliki sifat-sifat jamal Allah, memiliki kesempurnaan rohani. Itu kan iktirab, kan rasa dekat. Kalau seperti orang bercinta, kalau udah sifatnya, coba bini itu akan seperti suami tuh, perilakunya tuh, seleranya juga, si istri juga begitu. Ya karena sudah tukeran sifat. Itu iktirab namanya. Ya, engkau aku engkau. Bukan aku
dan engkau. Ya, kalau aku dan engkau, ya itu dua. Ya, jika dua berantem, tapi jika satu tidak. Maka istilah filsafat ittihad dipinjam oleh orang sufi untuk menggambarkan kebersatuan dia kepada Allah. Coba sampai kita dibantu oleh ilustrasi mereka, kita berdiri dalam cermin, maka muncul gambar kita di situ. Ya. Maka kalau kita bergerak, maka otomatis bergerak. Ya, nggak ada jarak up, ya. Nggak ada jarak, nggak ada, bergerak. Kan ini ittihad. Kita sebetulnya hakikatnya itu seperti itu. Kita sama sekali nggak bisa menyalahi Allah sedikit pun, zahiran wa batinan. Tapi kita tidak melihat. Maka Imam Junaidi ketika duduk dengan muridnya, tiba-tiba Imam Junaidi mengatakan begini. Ya, aku berbicara kepadanya dan dia berbicara kepadaku. Man huwa Rabbi. Ya, karena dia seorang ulama, kagumkan muridnya. Oh subhanallah. Apakah ini khusus untukmu? Apa semua makhluknya? Semua makhluknya. Ya. Apa terusnya? Tetapi aku menyaksikannya dan mereka tidak menyaksikannya. Semua tajalli Allah, tapi tidak semua menyaksikan Allah. Itu. Nah, ketika dia mencapai kesempurnaan, maka dia menyaksikan rububiyah Allah di dalam dirinya. Ya. Dia jadi marbub, wa huwa rabbi wa ana marbub. Ya. Itu namanya ibadah. Sehingga terpaksa orang sufi membuat istilah dari istiqaq kata abd itu. Ya. Orang kalau masih zahir ibadah, tapi kalau sudah dia mulai proses untuk menuju kepada Allah, ini proses ubudiyah. Tapi jika sempurna, ubudah katanya. Ibadah itu khidmatur Rabb. Ubudiyah itu adalah qasdu bihi atau qasduhu. Tetapi ubudah syuhuduh, menyaksikannya. Ya. Kenapa saya angkat semua istilah-istilah itu, karena takut antum mendengar, membaca gitu. Nanti dikira kok lain-lain, kok beda-beda. Tidak, itu istilah saja, alfaz. Ya, mungkin orang ketika membaca buku itu aja diterangkan secara penerangan secara sistematik dari buku itu. Ya. Karena saya pikir tidak ada waktu lagi. Ya, kalau ditunda-tunda, mendingan semuanya saja diangkat istilah itu supaya kita tahu isyarahnya itu apa. Ya. Dan ibarat apapun yang dia dengar, dia tahu apa maknanya. Wa aslahta qalbaka lahu, dan ente solehkan hatimu kepada Allah. Wa aslahta. Maka kalau orang syariah, kesolehan itu adalah muqayyad kepada syariah zahirnya. Ruku itu ruku yang seperti Nabi begitu. Sujud itu sujud seperti Nabi. Duduknya duduk seperti Nabi. Itu soleh. Ya, soleh fisiknya. Tapi soleh hati, ya, itu tidak sama dengan soleh zahir. Ya. Kesolehan itu adalah kelayakan dia untuk menerima faidonat, ya, atau tajalliyat, ya, mauhibah. Wa aslahta qalbaka lahu, dan engkau solehkan, engkau perbaiki hatimu untuk Allah. Ya, engkau bersihkan hatimu dari yang lain. Gimana orang membersihkan hatinya dari yang lain?
Ibadah itu untuk Allah, bukan untuk yang lain. Itu bukan dibersihkan bagaimana. Sehingga orang memahami teks atau memahami tasawuf secara tradisional, maka banyak orang yang bertarekat bertumpuk kepada amal tazkiyah, ya, aktivitas pensucian diri seperti puasa misalnya, ya. Sehingga mereka bercerita, saya sudah 10 tahun saya puasa dahar, puasa setiap hari. Tapi kalau ibadahnya tidak ditundukkan kepada syariat dan tidak dengan sidik dilakukan untuk Allah, puasa ini hanya memberikan kesehatan fisik. Ya. Untuk apa puasa kalau syariatnya tidak dilakukan secara baik dan kemudian? Itu sebab ada orang-orang sufi, karena dia sudah puasa, sudah khalwah, perbuatannya selebor, apa selebor ya? Ya, seolah-olah dosa atau fisiknya yang menyalahi syariat itu tidak berbahaya, la yadurruhu. Dia makan orang batin, jadi zahir apa juga boleh. Loh, itu pemahaman dari mana? Dan itu yang ada dalam, ya, utak, bukan otak lagi, itu utak orang itu. Saya merasakan itu yang dulu tumbuh dari pemahaman saya, artinya dulu karena itu yang kita terima, yang kita lihat, yang kita dengar dari orang-orang pelaku-pelaku, ya. Itu. Sehingga kita dikesankan kalau kita ini bukan orang sufi, ngelihat perempuan cantik, wah udah hancur hati kita. Kalau orang sufi enggak, masya Allah, karena batinnya malaikat. Enggak. Itu cerita ketika dia seorang yang sempurna, ya. Dia adalah yang taat kepada syariat, tetapi kalau terjadi sesuatu dia kembali kepada Allah. Ya. Itu cerita bahwa dia di mal hatinya zikir, karena sudah ada rububiyah, gitu. Tapi bukan ditunjukkan kepada orang agar ada kesan seperti itu yang salah. Itu namanya mudai mengaku. Ya. Itu sebab semua murabi itu kalau di depan muridnya terpaksa dia tunjukkan zahirnya. Itu tarbiyah. Karena orang pemula itu mesti nyontoh, artinya perilaku fisiknya, luarnya. Ya. Kenapa anak muda itu ngelihat orang tuh, orang sukses itu ngelihatnya apa? Jalan, naik mobil, ya, pagi-pagi udah minum susu, ya, ngerokok, congcak kaki, ya. Dia inginnya itu. Dia nggak tahu kalau sebelumnya dia mulung sampah, ya, untuk melakukan proses kekayaan. Tapi kan ya orang-orang anak muda yang akalnya kurang banyak, gitu. Ya itu yang dilihat. Maka mereka para murabi pun takut, ya. Ketika bercerita misalnya, tidak boleh, dia sedang lalai, tiba-tiba ada orang terus ngambil tasbih. Oh, tidak boleh. Kalau itu orang umum, tapi kalau dia untuk muridnya, maka ada tujuan tarbiyah. Ya. Begitu muridnya datang terus ngambil tasbih gurunya. Karena murid yang pemula itu niat zahirnya, akhirnya ya ta'assar, terkesan. Sebetulnya mereka yang zikir adalah hatinya. Artinya syuhud qalbi itu zikir. Ya, ingat hatinya. Allah. Aw aslahta qalbak lahu, dan engkau siapkan agar hatimu soleh untuk Allah.
agar Allah melihat hatinya kosong dari kekasih yang lain, maka dia masuk. Laqawwaka, maka Allah akan memperkuatmu, bukan ototnya, bukan kedudukannya, tapi jiwanya, ruhnya. Wa araka mulkahu, dia akan memperlihatkan mulka Allah, sultan Allah, ya, kekuasaan Allah dan qada serta qadarnya Allah. Makanya ada satu kaul yang dinisbatkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu. Tidaklah aku melihat sesuatu, aku sudah melihat Allah sebelumnya. Kan ya, hatta jangankan orang lain, artinya diri dia, artinya kita ini, semua kita ini sudah jadi di alam Lauhil Mahfuz itu, sudah selesai. Kita nggak tahu. Kalau ingin tahu yang sudah terjadi pada diri kita, itulah ya, kita yang sudah jadi di sana. Maka mereka yang tadi hatinya sudah layak untuk mendapatkan kekuatan Allah, ya, maka dia akan diperlihatkan oleh Allah kekuasaannya Allah. Sebelum terjadi dia sudah tahu itu dari Allah. Saking marifatnya tuh keren banget. Kita juga tahu, siapa yang tidak tahu, dan kita mendapat informasi itu dari wahyu, bahwa semua itu dari Lauhil Mahfuz sudah ditulis. Kan begitu. Kita juga jadi ustadz, kalau ceramah semua bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Ya, padahal dia juga lagi problem menyesali sesuatu nih. Ya. Itu ustadz. Tapi yang dia bacakan itu adalah meniru bunyi. Ya. Memindahkan ya, informasi yang dia terima dari akalnya kepada orang. Semua dari Allah, tidak ada yang tidak dari Allah, bapak-bapak dan ibu sekalian. Pulang dari situ dia masih jadi, aduh kenapa terjadi begini, ya. Masih nyeselin, masih nyalahin. Dulu saya suka dampak daripada orang-orang yang sempurna hatinya itu apa? Tidak pernah menyesal, tidak pernah menyalahkan orang, tidak pernah mengutuk sebab. Sebab itu juga Allah yang bikin. Ya. Nah, ini orang yang jauh dari Allah, sebab dikutuk. Ya. Kata anak kepada orang tua, aku tidak minta dilahirkan. Kalau orang tua, gue juga gak mau. Ya, punya anak kayak lu, gitu. Siapa yang pengen? Gitu. Ya. Itu sampai orang sufi dituduh bahwa dia tidak melakukan sebab, karena dia menafikan sebab. Artinya menafikan taksir sebab kepada sesuatu yang lain. Tidak. Sebab juga makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tidak berdaya. Ya. Kenapa jadi kita tuduh? Itu tanda jauh kepada Allah. Nah, dulu saya membaca itu, gimana dia? Karena hati kita masih marah kepada sebab, masih nyesal apa yang kita yang melakukan, kita yang nyesal. Berarti akalnya kan tidak sempurna itu. Ghairu aqil. Ya. Makanya ada yang mengungkapkan, akal itu ingin mencapai kebahagiaan, dan kebahagiaan itu abadi, tidak hilang itu akal. Tetapi nafsu selalu condong kepada kesementaraan, kepada instan. Tuh, maka orang yang minum instan itu tidak sehat. Mie instan, ya, tidak sehat. Itu nafsu, maunya instan.
Apa kata Sayyidina Umar? Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ba'dahu. Ada yang mengatakan karena dia tidak ingin menimpali ya, Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Utsman mengatakan ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ba'dahu. Kata Sayyidina Umar, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha indahu. Kata Sayyidina Utsman, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ba'dahu. Dan dia akan menyaksikan unsihi wa asrarih. Apa unsihi itu? Ya, kenyamanan bersamanya. Coba Allah bersama kita, kita nggak merasa nyaman karena ya, kita terhijab. Ya. Wa asrarihi, dan Allah akan perlihatkan rahasianya. Sehingga ada ilustrasinya begini. Orang kalau amat demenan, ada peristiwa yang nggak ada hubungannya dengan dia, hubungan dia berdua itu diberitahu. Ya, ada gempa di Lombok misalnya. Ya. Gempa di Lombok, dia di Sumatera lah, kan jauh banget. Ditelepon sama kekasihnya, assalamualaikum dek, tahu nggak ada di Lombok ada gempa? Oh iya, wah dek ini diberitahu. Ya. Begitu juga Allah jika ya, jika cinta dan kepada hambanya dan hambanya mencintainya, maka dia akan perlihatkan asrarnya dan hikmahnya, zahir dan batin. Zahir dan batin. Idza akramta awamirahu akramaka wa idza ahantaha ahanaka. Jika engkau memuliakan perintahnya, maka Allah akan memuliakanmu. Ini amrullah. Ya. Jika engkau menghinakan, maka Allah akan menghinakanmu. Maka ketika melaksanakan ibadah itu ada adab syariat, ada adab hakikat. Hormati itu perintah. Coba Al-Imam Abul Hasan Syazili, dia pergi haji kemudian berakhir di Madinah. Nah, di Madinah dia bermimpi ketika mau pulang. Bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam mimpinya menitip salam untuk Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Sampaikan salamku kepada Izzuddin bin Abdussalam. Sebetulnya jalan pulang itu dia dari Iskandaria ada jalan lain. Kalau dari apa? Ini dari Mekah dia bisa jalan sini langsung, tetapi ke Kairo itu muter dulu ke sini, baru ke situ. Tapi karena ini perintah Rasul, ya, dia laksanakan. Ya, pergi ke Kairo dulu, dia ketok pintunya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terkejut, Imam Izzuddin itu seorang faqih, ya, seorang mufti. Maka dipersilakan masuk? Tidak. Aku hanya ingin menyampaikan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Ya, ra'aituhu fil manam wa huwa yusallim ilaik. Ya. Baru diterima salamnya. Ya. Wa alaika wa alaihi salam. Silakan. La. Saya tidak mau ya, membelakangi perintah Rasul, makanya dia datang ya, lebih dulu ke sini karena tidak mau dia dulu baru perintah itu. Kita kan kadang mendapat perintah, urusan kita dulu selesaikan baru ini. Ya.
Lalu ya marilah duduk. Tidak. Hatta aku tidak ingin menyertai dengan kepentinganku dalam melaksanakan perintahnya. Ya. Kita kalau diperintah sana apa ya supaya jangan itu doang gitu. Ya. Belanja sambil sekalian belanja dah, sekalian rekreasi dah. Ya, mereka tidak. Hatta selugu itu, katakan begitu. Ya, itu sebab ya, orang mukmin itu adalah orang yang lugu. Ya. Apa itu? Ada hadisnya itu, al mukmin ghirrah. Ya. Saya nggak ketemu artinya kecuali dalam bahasa Indonesia, kecuali dalam ya, bahasa Betawi itu lugu. Ya. Polos gitu. Polos hampir condong kepada blow on gitu. Karena orang yang munafik itu mengatakan itu blow on, padahal itu. Coba kalau sekarang ada orang jujur banget lah, heran. Ya. Lo benar-benar bubur kacang hijau lo benar katanya gitu. Gini hari ada orang jujur, aduh bahaya itu. Ya, slogan-slogan yang tidak punya tauhid. Idza akramta awamirah akramaka, maka engkau akan didahulukan oleh Allah, akan dihormati Allah. Jika engkau hinakan, Allah akan mengabaikan hinakan. Idza wa idza ahantaha ahanaka wa qala tarakta ma umirta bi fi'lihi wastaghalta bima lam tu'mar kun aqilan wa ta'addab ma Allah azza wa jal, katanya. Engkau meninggalkan apa yang diperintah. Tarakta ma umirt, ma umirta bi fi'lihi, engkau meninggalkan apa yang kau diperintah untuk melakukannya, dan engkau sibuk dengan sesuatu yang tidak diperintah. Kita tidak diperintah untuk memikirkan hasilnya, ya, mikirin kan yang bukan. Maka ada dalam hadis qudsi, wahai hambaku, kata Allah, jangan engkau tanya rezekimu esok. Ya. Jangan kau minta rezekimu esok. Aku tidak akan Allahumma shalli apa tuh? Aku tidak akan minta. Aku tidak akan tanya kesalahanmu besok, katanya. Aku ciptakan engkau dan aku jamin semuanya. Aku yang menanganinya. Aku hanya minta engkau mengetahui bahwa semua aku yang melakukannya, itu saja. Tapi pengetahuan itu bukan pengetahuan pikiran, ya, batin. Maka orang yang tidak mempunyai tajribah ruhiyah, mendengar ucapan-ucapan orang sufi, kalau kata orang kita cuma perihal melulu, gimana masa begini, masa begitu, ya. Mahrum, nggak bisa. Ya. Mau kita ikat badannya, kita terangin sampai tapis, tetap nggak masuk, karena itu bukan pandangan akal, pandangan. Dan kita senantiasa menghadapi, ya, fenomena itu. Ya. Misalnya dulu Kiai Ceger mengatakan, jangan lu mikirin orang lain, jangan pikirin anak lu, jangan pikirin bini lu, pikirin lu aja. Gitu. Saya dengar orang-orang tua ngobrol, ya, murid-muridnya, gimana kita nggak mikirin anak, mikirin istri? Kalau dia bisa, kalau kita itu husnuzonnya itu blow on gitu, goblok husnuzonnya itu. Ya. Iya, itu mana sehat. Ya, kita supaya benar,
Yang penting mah bener dah. Nggak ada yang dilaksanakan tuh perintah-perintahnya. Ya. Sebetulnya artinya para salikin, para muridin itu, apa yang membuat dia tidak paham? Ya. Baik yang ngaji terus, atau yang dulu cuma mendengar ucapan-ucapan ya sedikit-sedikit, ya, nggak ada bedanya tuh. Jika tidak sidik, maka tidak ada artinya apa-apa. Tidak. Karena Allah dapat menyelamatkan dia dari sebuah perjalanan itu, meskipun tidak tahu apa-apa kalau sidik. Meskipun kita tahu, ya kalau memang pengecut ya pengecut, sidik tidak sidik. Misalnya ada permainan jebakan begitu, hantu-hantuan jalan 1 kilo, hantu dibikin, kalau emang takut mah tetap kencing-kencing gitu. Meskipun tahu itu sebetulnya gitu. Maka mesti sidik, maka Allah akan selamatkan kita. Kun akilan, berakalah maksudnya begitu. Ente meninggalkan apa yang kan diperintahkan untuk dikerjakan, tetapi sibuk dengan yang tidak diperintah. Ya. Kun akilan, coba pikir, wa ta'adab ma Allah, dan beradablah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena karomat yang besar ya, yang diidam-idamkan oleh orang sufi itu apa? Mura'atul adab ma Allah. Mura'atul adab ma Allah. Apa mura'ah itu? Terpeliharanya adab bersama Allah. Itu apa? Karomat yang diinginkan itu. Artinya karomat itu kan pemuliaan Allah. Ya, bukan Allah memuliakan dia terbang. Ya, bukan, karomat itu bukan dia punya haibah yang ditakuti orang. Ya. Ada satu memori kolektif ya. Orang sufi itu selalu tampil heroisme. Ya. Heroisme apa heroisme itu? Apa bedanya heroisme dengan heroisme? Saya lebih memilih heroisme. Ya. Orang yang menampilkan dirinya serem gagah gitu. Dan itu ada dalam memori kolektif. Ya. Sekumpulan orang sufi dikatakan di tradisi tertentu. Saya nemukan itu orang Banten dan keturunan Banten di mana-mana. Jika sufi itu, wah, maka kalau ngomong keras terus. Saya cari itu sebabnya secara sosial, karena nggak mungkin itu tidak ada pengaruh, tidak ada faktor ya, luar, faktor politik misalnya, faktor. Kenapa orang Banten ya, kita dulu di Ceger kayaknya orang Ceger doang, tapi begitu ngelihat kemana-mana, mak, itu orang Banten bukan orang Ceger. Yang namanya orang sufi itu, woi, setan, kalau nggak begitu nggak sufi begitu. Maka untuk menunjukkan kebenaran itu mesti teriak. Kalau nggak teriak, rasanya kebenaran itu nggak sampai, atau dia bukan penyampai kebenaran. Itu memori kolektif. Karena di buku tasawuf nggak ada. Yang ada orang sufi itu lembut sentuhannya, gitu. Dan kalau kita lihat kesehariannya lembut, oh berarti ini adalah apa? Ya tadi, ya, memori yang disepakati oleh masyarakat tertentu dulu. Kalau nggak disepakati ditolak. Coba di tempat lain begitu dibagelin. Nah, dibagelin, nggak ada. Tapi orang-orang pemula ngikutnya zahirnya itu. Wah, serem nih wali, serem. Ya. Atfal. Gitu. Bukan itu.
Saya ngaji di masjid Maulana Hasanuddin itu, wah, suka aja ngedenger itu, mungkin singgung ada yang ngaji di situ, ada aja ntar ngebangsat jeger, usah gitu kan. Ya, saya ngaji di situ setiap saat selalu bersiap-siap ada yang ngebangsat. Ya, saya melawan memori kolektif itu. Sampai dikatain, wah kayaknya itu bukan keturunan Banten, apa lembut katanya. Seolah-olah orang Supi Banten, Supi plus Banten itu begitu. Nah, saya jawabnya iya, saya orang Banten Kodim, ya, Banten zaman dulu, yang ingin saya kembalikan seperti dulu. Tidak ada itu semua memori kolektif. Ya, maka di tempat-tempat lain, ya, sikap ini ditolak. Sikap ini ditolak. Tahu kan memori kolektif? Ya. Satu simpanan pemahaman, konsep, perilaku gitu ya, yang tertanam secara keseluruhan masyarakat tertentu, kearifan lokal gitu. Tapi kearifan lokal terlalu sopan. Nah, itu bukan kearifan, itu kemusarifan itu. Ya, kalau kearifan mesti dipelihara, ini mesti dibinasakan, ya. Bukan dibina, ini dibinasakan. Nanti terkesan seperti itu. Ya. Allah. Mungkin di zaman kesultanan tertentu orang banyak bakat nifak, maka mau nggak mau orang Sufi mesti tegas. Misalnya mukul dengan sesuatu kotor. Jadi kalau nggak disikapi begitu, ya, orang-orang munafik yang menjilat itu kurang ajar nanti di sisinya. Jadi orang Sufi bersikap seperti itu. Lalu generasi berikutnya ditiru-tiru. Nah, kalau orang Sufi langsung kotor, petak, kotor. Nah, ya. Tidak. Ya. Setiap tradisi, setiap sikap itu berlaku di zaman tertentu, di orang-orang tertentu. Kalau orang-orang yang nggak ada, ya ditinggalkan oleh, ya. Itulah din. Din itu bukan membebek. Tuh membebek, ngintil. Ya, tidak. Hatta kita kepada murabi, bukan kita orang buta lalu dipegang sudut bajunya, lu ngikut gua ke neraka, lu ke neraka, lu. Tidak. Tarbiyah itu dibimbing agar dia bisa jalan sendiri. Bukan dikasih ikan matang tinggal makan lalu tidur, tapi diajarkan bagaimana cara menangkapnya dan selanjutnya urus sendiri keperluannya. Itu tarbiyah. Bukan membebek sampai mati. Karena murabi hakiki adalah Allah, yang diikuti Allah. Hatta yang diikuti Nabi itu adalah akhlaknya. Ungkapan lain dari orang Sufi ketika memiliki akhlak, apa rasanya? Muhammad. Maka orang yang berakhlak mampu ittiba kepada Nabi yang sempurna. Karena apa? Nama bu'istu li utamim makarimal akhlak. Ya. Wong nabinya udah nggak ada, bagaimana ngikutinnya? Yang ada tulisan. Itu sebab tarekat itu disebut tariqun nubuwah, ngikuti nabi. Dia mengatakan bahwa sifat-sifat sempurna itu, ya, diberi nama lain Muhammadiyah, bukan NU. Ya, Muhammadiyah. Ya. Karena rasanya itu rasanya. Umpama anak begitu udah kawin dan punya anak, ditanya apa rasanya? Iya pak, rasa bapak gitu. Kemarin lu ngehina gua lo, katanya gitu. Ya, anak ngelihat bapaknya diomelin sama ibunya, gua blok bapak, laki kalau sama perempuan. Ya, pakai mukena aja pak kalau begitu mah.
Begitu dia punya bini, diomelin bininya, iya Pak, ngerti saya. Ya. Untung bapaknya nggak bilang, lu makanya mau kenal sekarang gitu. Tidak, itu bukan din, itu bukan tasawuf, dan itu bukan qudwah. Ya, itu hanya memori kolektif. Saya pergi ke satu kampung, yang kampung itu kiainya dulu ya begitu. Oh, saya ngomongnya lembut, begitu kelar. Di sini mak kiai jangan ngomong jangan lembut-lembut. Orang dulu kiainya kalau ngomong keras, jadi kalau lembut nggak didengerin. Saya jawabnya kalau gitu saya salah datang nih. Ya. Ini generasi kuno mesti dipunahkan gitu saya. Jadi kita mesti menciptakan ya, memori baru yang sesuai dengan zaman ini. Dan yang paling penting yang sesuai dengan manhaj. Setiap zaman itu manhaj itu terus berkesesuaian pendekatannya. Dan kita tidak tinggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Tidak, bahkan itu yang kita baca sejarah para ulama. Ya. Makanya kan orang yang betul-betul letterlock nas seperti saudara kita yang tercinta selalu membedakan orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Karena dia bilang gak ngikutin Nabi gak ada. Ya. Kenapa? Karena dia mengikuti teks. Ya, padahal ijtihadat terus berkembang, istilahat, tatawurat ya terus berkembang. Seperti mereka yang mengingkari, dulu zaman Nabi tidak ada istilah tarekat, alamak. Ya. Nah inilah orang-orang yang jumud, orang-orang yang jumud. Wa qala radhiyallahu anhu alaika billah fi jami'il ahwal istaghil bihi wa bi ta'atihi wa ta'arruf ilaihi wal wuqufu ala babihi fa inna dzalika yanfa'uka dunya wa akhirah. Alaika billah, engkau mesti melakukan, artinya wajib ke atasmu melakukan apapun billah. Gitu, alaika billah. Ya. Jangan tidak melakukan apapun ya. Dengan nafsumu, dengan tujuan khuzuz, luhuz, kepentingan, kemaslahatan, tidak billah fi jami'il ahwal. Coba kalau sebuah motivasi slogan ya seperti ini gitu. Tapi ini untuk mumarasahnya, praktikalnya itu bukan mudah begitu saja ya. Bagaimana dalam semua keadaan kita mesti melakukan sesuatu dengan Allah, proses panjang sampai menjadi dengan Allah. Seperti orang mau naik gunung, engkau mesti sampai atas. Lah kan enggak diceritain engkau nanti akan berjalan, nanti di sana akan mendapatkan sesuatu, maka hindarilah. Panjang engkau sampai atas. Ya, tiba-tiba kita pengen sampai atas bagaimana ya? Gitu. Ya. Istagil bihi, sibuklah dengan Allah. Apapun yang dilakukan pikiranmu ya, kepada Allah itu sibuk dengan Allah. Jangan sibuk dengan yang lain. Wa bi ta'atihi, dengan taatnya zahir tuh ya, sampai semua taat ya zahir itu ya dari batin, kalau enggak bukan taat namanya. Istaghil bihi ya. Dan wa ta'arruf ilaihi. Nah, ta'aruf ini apa? Berusaha untuk
mengenali Allah, wa ta'arruf bihi, mengenali Allah. Ya, ta'arruf. Ya, berusaha untuk terus-terus mengenali. Ya, ta'arruf dari tafa'ala itu taksir. Ta'arruf. Ta'arrafa ya ta'arrafu ta'arrufan. Ya. Wal wuqufu ala babihi, dan ya, wukuf di pintunya. Jangan, artinya wukuf itu ojo gingsir, jangan pindah-pindah di situ terus, itu wukuf. Ya. Di pintunya, ketuk pintunya. Syariat, maka semua itu akan bermanfaat dunia dan akhirat, akan bermanfaat dunia dan akhirat. Allah. Inna Allah azza wa jalla yu'izzu dzalil lil haqira bitta'ah. Sesungguhnya Allah yu'izzu, ya, memuliakan orang yang hina dan rendah dengan taat. Wa yuzillul aziza al-ghaniyya bil ma'siyah, dan merendahkan yang mulia dan kaya dengan maksiat. Kalau Allah ingin merendahkan orang, maka Allah suruh maksiat. Kalau kita melihatnya ya maksiat itu rendah, bukan. Allah memang sebelum dia melakukan, siapa yang menentukan? Maka mereka para ahlillah, ketika dia maksiat, dia sudah menyesali ketika ingin melakukannya. Ya. Sama juga apa ya, anak kecil dilarang ngambil itu tapi dia kepengen. Kan gitu. Ya, itu masih bagus anak kecil. Ya, ada yang dablek nggak dengar sama sekali, terajang aja. Ya. Tapi kalau masih itu dia takut karena itu dilarang tapi kepengen. Nah, kalau orang melakukan maksiat, ya selonong boy aja nyantai, wah ini sudah, ya, nisyan, ghaflah. Maka orang sufi mengatakan, ya, aku bermaksiat takdir Allah. Lalu kita jawab, emang kalau kita bukan takdir, ada Allah lain. Ya, dia punya definisi sendiri. Ya. Kalau kita tidak punya rohani, maka goplah itu tidak terhalang, goplah aja. Ya, kalau dia banyakan ingat daripada goplahnya. Kalau kita banyakan goplah, malah kagak inget-inget. Lalu wasiat, ya aman-aman aja. Lama amat taubat. Taubatnya begitu udah tersebar namanya buruk, baru gua taubat. Ya. Tapi mereka mau melakukan itu udah sakit. Kayak begini dah, kayak laki-laki pengen poligami, kan itu salah tuh. Baru mau aja udah nyet diri, udah ketakutan. Kayak begitu dah. Pernah ngalamin nggak? Ya itulah, karena enggak jadi kagak ngerti. Kalau pernah aja ngerti di itu. Ya. Ada nggak orang baru mau melakukan dosa, tapi udah ketakutan? Apa kira-kira tuh? Kita cari contohnya apa tuh? Ya. Tapi kalau poligami bukan perbuatan yang salah lah, bukan. Cuma karena dia takut aja sama bini itu. Ya. Ya. Allah. Maka apabila Allah beri maksiat, itu berarti Allah menghinakan kita. Kita maksiat dulu baru hina. Udah hina sebelum maksiat juga. Ya. Duluan mana kita dengan Allah? Duluan Allah. Oleh karena Allah nggak suka, maka Allah suruh maksiat. Kalau Allah suka, dijaga oleh Allah. Kan dari awal itu hamahu, Allah lindungi dia, karena Allah suka. Itu. Orang kalau belum ma'rifat, begitu berhasil, itulah tadi masih dalam tahap irodah. Begitu berhasil, dia ngaku.
kalau bukan saya, gitu. Ya. Bahkan dia bumbui itu agar sayahnya makin besar, akunya makin besar. Ya. Mungkin ini adalah karomat. Kita punya engkong. Ya. Karena kita cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh. Nah, ya. Kita ini hamba. Itu namanya unjuhiyah. Apa unjuhiyah itu? Congkak. Dan itu penyakit hubbul azamah. Ya, banyak orang diserang penyakit hubbul azamah, bahkan jununul azamah. Gila hormat, katakan begitu. Gila kebesaran. Kalau nggak dibesarin sama orang, marah. Man raqada birijlil huda ala sakhratil hawa naba'alahu ma'ul wasli. Man raqada, barang siapa yang berlari di atas hidayah. Ada raqada mananya derum, ya, duduk. Ada mana raqada lari. Barang siapa yang berlari dengan kaki hidayah, larinya dengan kaki hidayah, artinya dia melakukannya dengan bimbingan Allah di dalam hatinya. Ala sakhratil hawa, di atas batu hawa nafsu. Hawa nafsu diumpamakan ada sebatu. Kan berjalan di atas padang pasir, batu itu kan panas sekali, ya. Gitu. Tetapi kakinya kaki hidayah, tapi dia melakukannya ada bimbingan hidayah. Ya. Naba'alahu ma'ul wisal, maka akan naba'a itu akan apa, air kalau keluar itu apa namanya? Ya, akan naba'a, akan mengalir, akan, ya. Manba kan sumber air, gitu. Kalau naba'a ya akan muncul, gitu, ya. Memancar, ya. Akan meluap, ya. Akan meluap atau memancar, mengalir air wasal, ya. Ya. Air wasal. Wasal bukan air, itu perumpamaan, ya, seperti air yang tumbuh dari itu. Kalau berjalan di atas batu keras, tapi ya kakinya adalah kaki hidayah, gitu. Artinya sesuatu yang kuat, hidayah itu, maka akan muncul dari batu itu air, artinya hikmah dari hatinya. Maka bagaimana agar kita mendapat hidayah kepada Allah, apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar terbimbing.